kasih karena ini adalah pertemuan yang terakhir. Oke. Before our start in this material, seperti biasanya, let us pray together. Pray begin. Finish. Let me check your attendance, please. Ainul Yakin, Ahmad Jalal Suyuti, Faiza, Amratul Rahmah, Nur Laila, Wardatul Kolbi, Lailatul Liyad. Oke. Terima kasih kalian sudah hadir semua. In the last meeting today, I will explain about recontact. Ada yang tahu recontact itu apa? Oh, belum tahu. Sebelum Ibu melanjutkan materi kali ini yaitu recontact, Ibu akan menanyakan kepada teman-teman seperti biasa. Ibu akan merendam Ahmad Jalal Suyuti. Ibu akan menanyakan materi di pertemuan yang ketiga, yaitu materi tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Sekarang Ahmad Jalal Suyuti bisa menjelaskan. Oke, good. Ibu sangat senang. Kenapa? Karena kalian selalu ingat materi sebelum-sebelumnya. Ibu sangat senang sekali. In the last meeting today, I will explain about recontact. Before that, I will explain several things from recontact. For the first, yaitu Ibu akan menerangkan beberapa rentetan dari recontact. Yang pertama, Ibu akan menerangkan pengertian dari recontact itu sendiri. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan jenis dari recontact itu. Dan yang terakhir, yaitu Ibu akan menerangkan strukturnya dari recontact. Jadi, Ibu harap kalian tidak jenuh dengan materi yang Ibu berikan dari sebelum-sebelumnya sampai materi yang terakhir ini. Ibu harap kalian sangat senang dan tidak jenuh dengan Ibu juga, khususnya. Yang pertama kita lanjut, yaitu pengertian dari recontact. Apa itu recontact? Karena tadi Ibu menanya, kalian tidak ada yang tahu. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari recontact itu sendiri. Recontact itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa atau perbuatan atau pengalaman seseorang di masa lalu. Itu adalah pengertian dari recontact. Ya, di masa lalu atau masa lampau. Tujuannya dari recontact itu sendiri adalah yang pertama yaitu menginformasikan atau menghibur pembaca dengan bentuk telling stories. Ya, seperti kita bercerita seperti itu, bercerita pengalaman di masa lampau. Ya, seperti itu. Itu adalah tujuan dari recontact. Mengerti dari pengertian dan tujuan recontact? Oke. Kalau sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan ciri-ciri dari recontact. Ciri-ciri dari recontact itu sendiri adalah yang ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat past tense. Ya, ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan kalimat past tense. Kalian bisa mencatatnya atau bisa diingat seperti pelajaran sebelumnya. Kalian bisa mengingatnya, bisa juga ditulis. Yang pertama ciri-cirinya yaitu menggunakan kalimat past tense. Yang kedua yaitu menggunakan menggunakan adverb atau kata ganti tempat, semisal tempat, seperti contoh in Indonesia, in museum and extra. Dan untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung atau time connective. Ya, kata penghubung seperti or atau after that, seperti itu adalah kata penghubung.
Ahmad Jalalus ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tadi menggunakan kalimat past tense, yang kedua yaitu menggunakan adverb, dan yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau time, atau sering kita sebut time connective. Ya, mudah sekali dan gampang diingat. Selanjutnya kita sudah menerangkan ciri-ciri, lanjut ke yang kedua yaitu jenis-jenis dari recontact. Nah, untuk jenis-jenis dari recontact itu sendiri, yang pertama ada 3 juga. Yang pertama yaitu personal recon. Biasanya personal recon ini yaitu menceritakan kembali pengalaman penulis di masa lampau. Ya, pengalaman penulisnya. Yang pertama itu adalah jenis-jenis dari recontact. Bisa diingat, yang pertama yaitu personal recon, yaitu menceritakan pengalaman penulisnya. Dan yang kedua yaitu adalah factual recon. Nah, factual recon ini menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual. Ya, itu adalah jenis yang kedua dari recontact. Dan yang terakhir yaitu imaginative recon. Nah, imaginative recon ini menceritakan tentang karangan atau fiktif. Namanya juga imajinatif, yaitu imajinasi. Jadi karangan atau hayalan kita. Ya, hayalan yang diceritakan. Ya, itu adalah jenis-jenis dari recontact. Ya. Selanjutnya yaitu adalah Ibu lanjut, tadi sudah ciri-ciri sama jenis-jenis, dan yang terakhir yaitu strukturnya. Struktur dari recontext itu sendiri. Untuk struktur dari recontext yang pertama yaitu emang yang pertama yaitu adalah orientation, atau yang disebut dengan menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian peristiwa itu. Ya, peristiwa itu terjadi itu kapan gitu. Itu adalah reorientation. Biasanya itu ada di paragraf pertama. Dan untuk yang kedua yaitu events. Events ini adalah kita sering sebut isi dari paragraf cerita tersebut. Isinya apa gitu. Nah, untuk yang events ini adalah menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Dari paragraf pertama yaitu menceritakan siapa, di mana tempat kejadiannya dan kapan kejadiannya. Yang kedua yaitu event, menceritakan peristiwa atau kronologi dari kejadian tersebut. Ya, itu biasanya di paragraf kedua. Kenapa? Karena itu kan isi, nggak mungkin kalau isi ada di paragraf yang pertama. Yang namanya menceritakan itu tentunya ada isi ya. Apa yang mau diceritakan kalau nggak ada isi atau inti darinya, dari apa yang kita ceritakan, ya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu reorientation. Apa sih reorientation ini? Reorientation ini biasanya kita sebut adalah kesimpulan cerita sekaligus penutup dari cerita yang kita ceritakan, mulai dari pembukaan, isi, dan yang terakhir yaitu reorientation, yaitu penutup. Nah, untuk penutup ini biasanya di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini terkait cerita tersebut. Jadi kalian jika menulis atau ingin menceritakan seperti dalam bentuk recontact, itu di reorientation atau di kesimpulan penutup sekaligus penutup itu kalian bisa mencantumkan atau memberikan opini terkait dari cerita tersebut. Ya, itu disimpan atau diceritakan di terakhir, di kesimpulan dan atau penutup. Ya, seperti itu. Itu adalah struktur dari recontext itu sendiri. Ibu ulangi, untuk struktur dari recontext ini ada 3. Yang pertama yaitu orientation,
dan yang kedua yaitu events, dan yang terakhir yaitu reorientation. Jadi semua yang dijelaskan oleh Ibu mulai dari apa tadi? Yang pertama ciri-ciri, yang kedua jenis-jenis dari recontact, dan yang terakhir yaitu struktur. Semuanya itu ada 3. Jadi kalian gampang sekali untuk mengingatnya karena semuanya ada 3. Yang pertama yaitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya tadi ada 3 juga. Yang pertama yaitu menggunakan simple past tense, kalimat past tense, dan yang kedua yaitu menggunakan adverb atau kata ganti tempat atau atas jenisnya, dan yang terakhir yaitu kata konektif ya. Yang terakhir yaitu menggunakan konektif, time konektif itu. Berarti ada 3, sangat mudah sekali untuk kalian mengingatnya. Dan lanjut yang kedua yaitu jenis-jenis. Ini Ibu simpulkan ya. Jadi kalian harap untuk memperhatikan Ibu. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis dari recontact. Jenis-jenisnya ini juga ada 3, maaf. Ada 3. Yang pertama yaitu tadi personal recon, yang kedua factual recon, dan yang terakhir imaginative recon. Jadi semuanya itu ada 3. Dan yang terakhir yaitu strukturnya. Strukturnya juga ada 3. Jadi kalian sangat gampang sekali untuk mengingatnya. Yang pertama yaitu tadi ada orientation. Dan yang kedua yaitu adalah events. Dan yang terakhir yaitu adalah reorientation. Itu adalah struktur dari recontact. Oh, Ibu kecepatan ya. Oke, Ibu akan melangkahnya. Seperti tadi Ibu simpulkan, semuanya mulai dari ciri-ciri, jenis, dan struktur itu semuanya ada 3. Ya, ada 3. Jadi kalian ada 3 semua, kalian sangat mudah untuk memahaminya. Ya, bisa dicatat. Di sini Ibu akan menanyakan. Nah, kalian bisa lihat di PPT, di PPT slide yang Ibu cantumkan. Yang ini adalah contoh teks dari recontext. Ibu akan membacakan biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Judulnya yaitu Holiday in Pandaan Beach. Jadi ini adalah berlibur di pantai Pandaan. Last month during holiday, I and my parents went to Pandaan Beach. We took a tourism bus to go there. We left at 10 o'clock in the morning. The trip took about 3 hours and we arrived at around 11 p.m. As we arrived there, I walked down the beach. It was a nice sunny day with a blue sky and gentle breeze. The waves there were suitable for swimming, but I didn't swim because I could swim and only play with the water on shallow parts. The last paragraph. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. And eventually, we went home at about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family. Nah, ini adalah contoh teks dari recontext. Yang pertama ini adalah paragraf pertama. Sengaja Ibu beri spasi. Kenapa? Biar kalian mudah untuk memahami. Untuk strukturnya ini yang pertama, struktur teksnya yang pertama ini paragraf pertama ini bisa paragraf pertama ini adalah adalah orientationnya, dan paragraf yang kedua ini adalah eventnya, dan paragraf yang terakhir ini adalah kesimpulan atau penutupnya, yaitu kita sebut reorientation. Ada yang belum paham? Ya ini adalah ya Kak Iza, ini adalah
kedua ini adalah event atau isi, dan yang terakhir yaitu adalah penutup atau kita sebut reorientation. Ya, kesimpulan. Ya, reorientation itu strukturnya maksudnya. Ini paragraf yang sudah struktur. Kalian mengerti? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan kalau mau bertanya. Tidak ada. Kalau kalian sudah paham semua, sekarang Ibu akan memberi tugas. Kenapa Ibu selalu memberi tugas? Karena ini adalah pertemuan yang terakhir, jadi buat kenang-kenangan dari Ibu untuk kalian. Tugasnya mudah sekali, cuman ada 2 soal. Yang pertama yaitu carilah kalimat simple past tense pada teks ini, teks yang dipaparkan oleh Ibu. Dan yang kedua yaitu carilah adverbnya atau kata keterangan tempat, waktu, tempat dan waktu pada teks di sini, keseluruhan teksnya. Ya, itu tugas kalian. Tidak menjadi homework ini, tapi menjadi tugas kelas kalian. Jadi dikerjakan di sini karena ini tugasnya sangat mudah, dan di pertemuan terakhir supaya kalian ingat terus sama Ibu, dikerjakan di kelas. Ibu, kalian minta waktu berapa untuk kira-kira untuk menyelesaikan tugas tadi? Jangan lama-lama, 10 menit ya. Oke, 10 menit dari sekarang Ibu kasih waktu. Silahkan kalian kerjakan. Oke, kalian sudah mengumpulkan semua tugas-tugasnya. Ibu akan koreksi di kantor karena waktunya sudah habis. Nanti Ibu minta tolong ke Ainul Yakin, ya Ainul Yakin untuk ke kantor sekitar 2 jam lah, ya 2 jam bisa diambil nanti bukunya, ya. Karena kalian sudah mengerjakan dan sudah dikumpulkan sama Ibu, nanti kalian tinggal ngambil dan lihat skor kalian. Ibu akan koreksi tugas kalian sesuai kemampuan kalian. Jika itu salah, Ibu akan menyalahkannya, dan jika benar, Ibu akan kasih skor. Jika ada sama seperti biasa, Ibu akan mengurangi skornya. Karena apa? Karena untuk melatih kalian itu tidak menyontek. Kenapa? Karena Ibu gak suka kalian menyontek. Ibu harap kalian paham dengan materi yang terakhir ini. Sebelumnya Ibu minta maaf mulai dari pertemuan pertama sampai hari ini, karena ini pertemuan yang terakhir. Sebelum Ibu menutup, Ibu minta maaf kepada kalian semua. Before our close in this material, let us pray together. Pray begin. Finish. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your participation. Wassalamualaikum.